Hello Zens, welcome back to Indie Talk. Ruang ngobrol santai, tapi perlu insight baru dari Edsa. Barang aku, Muhammad Faiz Rafi, or you guys can call me Faiz, yang bakal nemenin kalian di episode kedua ini. Nah, kalau di episode pertama, kita udah banyak ngobrol ini tentang leadership dan juga keorganisasian. Dan di episode kedua kali ini, topik kali ini juga gak kalah penting loh guys. Nah, di topik kedua kali ini yaitu mengusung tema yang berjudul prospek kerja setelah lulus dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. So, biar gak cuma jadi teori, kita bakal ngobrol nih sama alumni yang keren, yang dulunya aktif berorganisasi, suka ikut lomba, dan bahkan sekarang udah kerja loh guys. Kerjanya itu di remote worker di kota Tasikmalaya. So, let's welcome our guest. Thank you for having me, guys. Halo Kak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya, makanya datang ke sini juga. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. So, how's life lately? Life's been busy, but yeah, good lah. Alhamdulillah lancar Kak. Alhamdulillah. Nah, before we go further, boleh dong kenalin dulu diri gitu ke Edzens. Okay. Hello, Edzens. Okay, nama aku Aisyati Mardia, but sometimes people call me Ken Ai, Ken Kerang, Ken Dulai, whatever. Gimana circle-nya ya? Kalau misalnya lagi di academically, you can call me Ai. Kalau lagi nongkrong, you can call me Kerang or Dulai, whatever. Aku alumni pendidikan bahasa Inggris, masuknya tahun 2018. Ya, dan sekarang aku kerja as a remote worker. Lebih spesifiknya sekarang kerjanya di perusahaan Singapura di bike rental kayak gitu. Aku handle the operationsnya, administrative things lah kayak gitu. Dan interesting ya guys. Boleh ceritain gitu dulu teteh kayak gimana waktu aktif di organisasi, lomba, bahkan sampai bisa mencapai di titik sekarang gitu. Oh my god, kayak yang gimana kreatif sekarang. Kalau dulu kegiatan aku selama kuliah, ya seperti mahasiswa pada umumnya ya guys. I mean kayak aku pernah join EDSA 1 tahun, 1 periode, terus aku juga ikutan UKM teater 28, terus aku juga mengikuti kayak ajang putra-putri kayak gitu. Jadi kayak pada saat itu kayak pertama kali dilaksanakan Putra Putri Siliwangi, aku ikutan ajang-ajang kayak gitu. First time-nya. Iya, yang first time di Unsil. And then ya kuliah, main, ikutan lomba sih. Kalau ikutan lomba aku yang enggak yang lomba-lomba banget gitu ya. Aku mungkin kalau lomba ya lomba yang di teater-teater kayak gitu, enggak pernah ikutan lomba yang dari jurusan kayak gitu. Dan pada saat itu sih kayak jarang juga sih kayak ada jurusan ikutan lomba-lomba kayak gitu. Paling ikutannya yang apa sih? Yang di level kampus gitu kayak Masudi Awards. Do you guys know Masudi Awards kayak gitu ikutan? Berarti lombanya itu yang dari UKM berarti ya? Kayak gitu. Tapi enggak yang kayak excellent, perfect enggak. Kayak ikutan aja. Kayak gitu. Nambah-nambah experience berarti ya? Iya, betul. Nah, aku Okay. From that experience, ada nggak sih momen yang bikin kayak jadi diri teteh sekarang gitu? Dari satu momen atau kayak gimana gitu? Okay, interesting. Jadi menurut aku ada satu turning point yang aku benar-benar merasa kayak dari sana gitu kayaknya itu dari titiknya gitu. Bikin aku jadi sekarang. Iya, gitu ya kayak tiba-tiba switch gitu ya kayak dunia tuh switch deh tiba-tiba gitu ya. Itu pada saat aku ikutan Putra Putri Siliwangi. Ini pas masa kuliah ya. Oh iya. Kenapa pada saat itu aku merasa switch banget? Pertama, karena pada saat aku sebenarnya kan aku di EDSA ya. Kalau di EDSA aku kan berarti ketemunya anak pendidikan bahasa Inggris lagi gitu kan. Maksudnya yang itu lagi kayak gitu. Terus kan kalau di organisasi yang jurusan itu lebih ke kayak
yang ngurusin program-program jurusan. Sementara aku senangnya tuh lebih ke kayak gimana ya? Kayak misalnya berkesenian, aku ngadain event yang gimana, pagelaran kayak gitu. Aku suka di manajemen-manajemen yang kayak gitulah ya. Ikutan teater, terus ada opportunity untuk ikutan Putra Putri Siliwangi, dan pada saat itu aku gak nyangka bahwa efek ikutan Putra Putri Siliwangi itu kayak quite big menurut aku pada saat itu. Karena jujur aja pada saat itu aku alasan aku ingin mengikuti Putra Putri Siliwangi karena di sana tuh kayak ada menjadi kayak campus ambassador yang bisa menjelaskan tentang culture, tentang Unsil, orang-orang gimana, dan aku pengen menjadi one of the contributor lah Oh iya. pada saat itu. Dan aku nggak tahu nih, aku nggak ngerti kalau Putra Putri Siliwangi itu kayak pageant gitu loh. Kayak harus yang semi modeling, Iya. semi ngerti gak sih? Ngerti. Kayak aku harus paham yang kayak gitu sampai pada saat karantina. Aku sempat mau kayak kayaknya aku harus mengundurkan diri. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa kayak yang belajar misalnya pakeman, pakai baju adat Sunda yang kayak gitu. Meskipun kayak I love Yeah. traditions, tapi kayaknya aku nggak bisa, aku harus anggun kayak gitu segala macam, sampai mau mengundurkan diri. Tapi pada saat itu kayak kata temen aku, shout out to my friend Isal pada saat itu. Jadi dia kayak gak apa-apa lanjutin aja gitu ya. Isal and Ade Cak my geng. Gak apa-apa lanjutin aja. Yaudah aku melanjutkan dan end up ya alhamdulillah gitu kan. Terus kenapa itu kayak turning point banget? Menurut aku ternyata pada saat jadi Putri Siliwangi itu kayak yang pertama orang-orang tuh kayak orang-orang tuh lihat this is tuh kayak itu something yang orang-orang pada lihat. Akhirnya di sana tuh kayak lebih banyak ketemu orang gitu. Jadi lebih banyak ketemu orang, lebih apa ya? Ya misalnya kayak Mengenal luas. mengikuti acara ini, acara itu gitu. Kayak lebih apa sih kayak acara kampus pun kayak dilibatkan. Jadi lebih kayak oh gini ya gitu. Gak mikir kayak ini tuh Kayak gini gitu. something strategic gitu ya untuk networking. Tapi aku gak mikir kayak yang aku mau pada saat itu karena aku pengennya jadi kontributor dan pada saat itu kan ada hadiahnya ya. Sebagai mahasiswa ada hadiahnya ini lumayan nih gitu kan. Jadi let's go gitu. Itu turning point sih, belajar banyak hal dari sana. Oke. Nah, guys, buat Edzens nih. Jadi kalau kalian lagi kuliah, itu jangan lupa buat explore diri sendiri dan nyari networking yang benar-benar baik dan bagus orang-orangnya. Menurut Tete itu lulusan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris itu seberapa luas sih cakupannya buat kerja gitu? Interesting. Menurut aku ya, nowadays gitu, ini 2 poin sih, kayak 2 sisi. Kayak di satu sisi kayak banyak company, especially ketika aku kerja remote ya. Kayak sekarang nggak ngelihat kayak kamu jurusan apa, Oh iya. gitu kan. Di satu sisi kayak it opens the opportunity, tapi di sisi yang lain, terus ini buat apa? Gitu. Belajar buat apa? Kan. Tapi aku juga gak memungkiri bahwa aku ada di level ini ya karena aku masuk jurusan ini gitu. Jadi kayak aku tahu ya cara ngobrol bahasa Inggris segala macam. Meskipun ya kata orang kayak ya udah gak usah kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris kan kalau buat itu doang gitu. Tapi ya karena journey ini jadi aku juga tahu kayak gimana ya? Karena kita belajar how to teach gitu kan. Jadi kadang kita dalam memahami sesuatu juga menurut aku itu efek banget ke kita cara memahami sesuatu, cara ngasih tahu ke orang gitu. Dan menurut aku ya itu it's quite apa ya? Benefits yang cukup support banget untuk role aku sekarang ya sebagai orang di operations, di administrative, tapi kerjanya remote gitu di perusahaan luar gitu. Dan luasnya sih menurut aku depends ya kalau kita ngobrolin di perusahaan-perusahaan formal di Indonesia, apalagi misalnya kayak untuk jadi ASN atau pegawai BUMN itu kan jurusan pendidikan bahasa Inggris kayak ya peluangnya tidak terlalu banyak kayak gitu kan.
Tapi, ya memang kan profil lulusan kita itu bukan untuk masuk industri sana, gitu kan. Jadi, Betul. menurut aku kalau misalnya, di satu sisi kan profil lulusan tuh kayak pertama kita jadi teacher ya, itu yang utamanya, kayak gitu. Kedua karena unsil base-nya di wirausaha, jadi ya mungkin ada profil lulusan yang kayak, oke kita bikin bisnis tapi yang relate to English teaching, kayak gitu segala macam. Nah menurut aku ya, nggak harus kayak satu jurusan tuh kayak, oh itu bisa masuk ke semuanya gitu, nggak harus kayak gitu. Tapi ya it's good juga sih kayak kalau kamu misalnya lulusan pendidikan bahasa Inggris and ketika kerja kayak the industry, berarti the education industry itu kayak, oh ada nih gitu kan tempat Yang untuk gitu. sejalur gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kita pengen switch tiba-tiba kan we never know ya. Kayak kalau tadi ngomongin profil lulusan, program segala macam, ya itu idealnya kita jadi guru bahasa Inggris atau entrepreneur yang fokus di bidang bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya suatu saat kita kalau ngomong secara personal, kita pengen switch tiba-tiba banyak skill-skill yang transferable. Misalnya kayak bahasa gitu kan, bahasa Betul. Inggris, terus selanjutnya teaching, berarti kita bisa kalau misalnya pengen jadi HR, ya bisa juga karena kita we have the transferable skills untuk coaching, untuk training orang kayak gitu. Administrative ya, if you have if you have experience kayak di EDSA segala macam, what you handle, kan kita sekarang kayak ya administrative you handle it kayak Google Workspace, you know lah ya. Betul. Terus kayak misalnya Kominfo, Farhat, Kominfo gitu kan kayak suatu saat kalian bisa jadi marketing digital marketer, social media manager, whatever lah ya kayak gitu. Jadi kayak ya it's good lah. Tapi kira-kira berapa persen peluangnya? Aduh aku bukan data sih. Peluangnya, Kira-kira aduh aku berapa nggak bisa persen? sih. Aku nggak bisa memukul rata seperti itu ya karena aku juga harus ngomong based on data. Tapi if you want, you try lah gitu. You try lah. Everything is possible. Tidak ada yang mustahil gitu ya. Tapi harus try bener, try hard gitu. That's interesting ya guys. Kalau sekarang boleh nggak sih kayak ceritain gitu bagaimana start your career waktu ya jadi remote worker ya. Oke. Dan gimana itu bisa terima jadi di remote worker, apalagi kan itu apa HQ-nya di Singapura ya. Ya. Kalau aku dulu, aku emang blind banget ya guys kayak tentang remote working kayak emang ada gitu kan kayak gak kepikiran what konsep gitu kan. Apa sih konsep kayak apa sih ini tuh gitu. Tapi aku tuh dulu kan internnya di UPH Bahasa kayak 2 years from 2023 sampai 2024 Januari Desember ya 2 tahun. Nah aku tuh I have money lah guys gitu kan. Terus aku kayak aduh aku harus invest gitu. Tapi pada saat itu menurut aku kayak aku fresh graduate intern kayak the best investment adalah dari leher ke atas. Jadi aku ikutan kelas virtual assistant and after that aku riset dulu kelasnya aku ikutan, aku invest pada saat itu dan tapi ya aku kayak gambling aja kayak I didn't expect kayak aku harus dapat klien, aku harus dapat kerjaan after this class nggak. Aku pengen tahu aja ini kayak gimana kayak ya kalau misalnya itu harus apa sih kalau pergi uang itu ya udah gitu kan. Terus and then after that aku ikutan kelasnya di sana aku showing off cukup kayak aku bener-bener try to be visible. This is important for you guys ya. Tapi ya try to be visible like in a good way, bukan yang kayak caper-caper cari muka tapi kayak ngeselin ya. Gak jelas Iya, gak jelas kayak show that you are able to do this kayak kalian pengen belajar ini gitu, tapi show gitu. Bukan cuma kayak nyerita. Ngerti gak sih? Kayak bukan kayak aku pengen banget, tapi pas belajar kamu gak ngerjain tugas, bukan yang kayak gitu. Nah pada saat itu di kelas itu aku kayak belajar banget, berusaha banget untuk kayak menunjukkan bahwa aku pengen belajar, aku pengen tahu cara kayak gimana, aku punya pertanyaan ini itu kayak gimana gitu. Bukan cuma kayak masuk kelas
dengerin nggak gitu. Dan pada saat itu coach aku juga cukup galak gitu kan, si coach yang virtual assistant ini. Dan aku belum selesai kelas, tiba-tiba ex klien dia kayak nawarin dia untuk jadi personal assistant si ex klien itu, tapi dia udah full kerjaan dia gitu kan. Jadi pada saat itu dia offers ke aku, yang tadinya aku harus unpaid intern di community dia, di course-nya dia. Jadi tiba-tiba kayak, "Udah kamu, internnya langsung aja praktek real," gitu. "Tapi kamu jangan expect untuk dibayar ya, ini kan namanya juga intern," gitu. Pada saat itu aku kayak, "Oke, let's do it," gitu kan. Kenapa aku let's do it? Like when people mungkin berpikir kayak, "Oh, ih gila ya," kayak mungkin, "Ini unpaid loh," kayak ini Iya. udah bayar kelas, terus tiba-tiba ada opportunity, it's unpaid lah, you go gitu kan. Menurut aku kayak, no sih, karena first, aku tuh experience itu matters menurut aku experience matters. Jadi di mana lagi sih aku bisa dapet experience yang very eksklusif, aku kerja langsung sama orang luar gitu ya, perusahaan luar, tapi, at that time personal assistant kan lebih ke kerja ke orangnya ya, Iya. sama orang luar, tapi aku gak dibayar, aku tetep pengen tahu ekosistemnya gimana sih, how did the ecosystem works so that I can learn. Iya. Ini tuh apa sih, needs mereka tuh apa gitu. Jadi aku bisa belajar, oke kalau needs mereka ini, berarti yang harus aku pelajari adalah ini, so I can give value to them. I can give value to their businesses. Kayak gitu. Jadi end up kerja sama dia, terus ini kemarin aku baru mau 3 tahun tapi aku resign dari dia. Kan? Baru resign? Iya, Oh. dari yang PA itu aku sebagai personal assistant aku baru resign kayak last month, baru resign. Terus aku cari-cari lagi kerjaan, kalau PA itu kan lebih ke orangnya ya. Jadi aku selama sama dia itu pindah-pindah perusahaan. Jadi dia kadang kerja di perusahaan ini aku ikut, kerja di perusahaan mana aku ikut gitu kan, karena aku PA-nya dia. Dan sekarang aku kerjanya kemarin baru apply dan aku sekarang lagi probation-nya di perusahaan Singapura itu. Kayak gitu. Oh, sekarang probation selama 3 bulan berarti ya kalau probation? Iya, ini aku baru seminggu kerja. Oh, baru 1 minggu. Oke. Nah, guys, ini ada apa ya, pesan baru kali ya. Buat kalian jangan lupa gitu. Bukan jangan lupa, jangan takut buat mencoba hal-hal baru. Dan juga pengalaman itu penting, guys. Asli, penting banget. Speaking of remote work, apa sih kayak keuntungan dan tantangan dari pekerjaan ini gitu? Setelah banyak huru-hara ikut ke sini Iya. ke situ. I see. Kalau misal kerja remote, ya enaknya adalah, ketika dibayar sama dolar. Oh iya? Iya, gitu, kayak gitu. Terus ya you can work from anywhere, like nggak harus ngerantau, kayak ke Jakarta, ke mana yang kayak life is so gimana ya, kayak So hard. iya, kayak busy banget gitu kan. Iya. Gitu, kalau yang ya preferensi sih sebenarnya. Kalau misalnya, pengennya kayak tetap di kampung halaman, tinggal di daerah, kayak aku nggak mau keluar kota, aku tetep pengen stay di Kabupaten Tasik misalnya ya, Kak Farhat gitu. Kayak gitu, misalnya kayak ya the opportunity is there gitu. Ada opportunity-nya gitu, bahkan kamu bisa dapat, ya gaji yang lebih besar, kamu nggak harus ke mana-mana, kamu tinggal laptopan, WFC. Mungkin kalau bisa disimpulin itu keuntungannya udah jelas kali ya, di gajinya pakai dolar, terus bisa Ada kerja dolar, ada yang di mana aja. iya. Mungkin untuk tantangannya itu susahnya nyari kliennya nggak tahu kayak gimana. Iya, sama lah kayak kita nyari kerjaan gitu kan, it's not easy lah ya. Kayak tantangannya ya bahasa mungkin, terus skills, iya, penguasaan aplikasi kayak gitu. Administrasian. Iya itu harus adjust banget sih, karena pas pertama kali aku, jadi PA juga ya kayak ngurusin kayak, "Oh kok ternyata dunia tuh udah seperti ini," Sudah gitu sekeras kan. ini. Iya kayak, "Kamu meeting, kamu gak usah nulis, we have AI meeting note taker," gitu kan. Yang bisa connect ke Google Calendar kamu, doing something blah blah blah, we have ChatGPT, Claude, Gemini, kamu bisa bikin automation, workflow, misalnya kayak kamu isi Google Form tiba-tiba otomatis dikirim email ke sini, tiba-tiba update ini segala macam kayak, oke, berarti aku harus banyak belajar. Selanjutnya kita bakal looking back a little, menarik ke masa lalu kali ya. Oh my god.
Bring back the memories. Ada nggak sih apakah pengalaman waktu di organisasi dan di lomba itu berpengaruh gak ke kerja yang sekarang? Ada sih, kayak lebih ke soft skills mungkin ya. Soft skill. Iya, soft skills-nya kayak pas aku di UKM Teater sih, UKM Teater 28. Soft skills itu very important, karena dengan punya soft skills tersebut, kalian bisa improve your hard skills kayak gitu kan. Hard skills kayak you can learn AI from everywhere lah sekarang. You can learn apps, you can learn automation and workflow. You can learn kayak how business runs. Yes. You can learn how to manage social media, do personal branding, and so on everywhere. Tapi kalau misalnya soft skills-nya nggak punya gitu kan, nggak dilatih, Iya. itu susah gitu. Kayak soft skill kan kayak misalnya ya a work team gitu kan, misalnya disiplin yang kayak gitu. Critical thinking. Iya kan, Lain-lain. segala macam lah gitu kan. Jadi karena dunia itu bakal terus ada yang baru. Ya. Bakal terus ada yang baru. Kalau misalnya kamu aja as a person nggak misalnya nggak critical thinking, nggak apa segala macam ya dari Beradaptasi. iya beradaptasi gitu Iya. kan, keinginan willing to learn kayak gitu, ya you left behind kayak gitu. Yes. Meskipun sebenarnya kalau memilih untuk kayak pengen left behind aja ke papa misalnya ya, nggak apa-apa, it's okay Nggak gitu ya. apa-apa ya. Cuma gimana ini di In this dunianya? capitalism era gitu ya, survive ya, and then ya menurut aku soft skill itu latihannya ya kamu nyebur gitu, kamu dikasih challenge, kamu dikasih problem and you solve it kayak gitu. Kayak di organisasi kan gitu, kayak misalnya Solving. kita ada event gitu kan, kayak ada event tiba-tiba ada masalah ini kenapa ini misalnya segala macam kan, kalian kayak gimana ya caranya gitu, itu like train your soft skills. Soft skill, critical thinking dan problem solving kita itu bakal biasa di sana gitu. Tuh. Itu bakal lanjut kali ya Teh. Dari semua skill nih yang Teteh punya, mana sih yang kepake banget di dunia kerja tapi dulu mungkin dianggap sepele gitu? Yang mungkin kayak problem solving waktu semasa dulu kurang gitu, cuma sekarang kepake banget gitu. Kalau soft skills menurut aku kepekaan, apa ya itu bahasa Inggrisnya itulah ya, PK. Menurut aku kayak being PK tuh it's amazing. Menurut aku PK tuh kayak penting banget gitu, karena kebanyakan menurut aku ya, kayak sepengalaman aku kerja ada beberapa orang yang bukan beberapa orang sih, ada beberapa kasus ya, aku I cannot mention person, kayaknya nggak harus nunggu di ini deh, kayaknya harus kayak oh ini yang harus aku lakukan gini sehingga goals tersebut tercapai kayak gitu. Itu menurut aku kayak oh ternyata gitu kan, it's important gitu pada saat itu. Jadi take ownership of your task, jangan nunggu kayak disuruh. No, big no. You need to be independent gitu. Dan emang benar gitu loh guys, apa yang dikatain Teteh gitu, sepengalaman saya juga, apa ya, kayak aware tuh emang hal yang penting dan emang itu yang melahirkan inisiatif gitu. Ya kan. Karena kalau kita gak inisiatif itu kadang suka dimarahin sama atasan atau kayak gimana, kamu ini kerjanya gini kayak gitu. Dan emang penting banget lah guys, bukan cuma di dunia kerja aja gitu, mau di organisasi ataupun di lomba atau apapun itu gitu. Ya, aware, initiative, action. Yes. Evaluation then. Gitu. Evaluation. Nowadays, there are so many options. Menurut Teteh, selain jadi guru, apa saja sih karir menarik yang bisa dicoba sama lulusan pendidikan bahasa Inggris gitu? Kebetulan kan kemarin juga baru wisudaan gitu. Ada yang baru wisuda. Kalau dari aku ya, based on my experience, cukup banyak sih yang bisa dilakukan gitu sama para fresh graduate baru yang mungkin lagi quarter life crisis.
sampai sana. Pertama, jadi guru. Kalau misalnya pengen jadi guru, gak apa-apa gitu. Misalnya kalian kayak, oh guru gajinya kecil or whatever it is gitu. Tapi if you love it, karena aku tim yang aku harus suka gitu. Kalau aku kerja, aku harus suka. Just do it. Jadi guru, itu kan tugas mulia juga ya, kayak gitu. Terus selanjutnya, karir pilihannya, you can jadi guru juga online, freelancing guru. Oke, kayak di Kayak bimbel-bimbel gitu ya. betul, Bimbel. betul kayak gitu. Terus there are some platforms tahu buat kayak guru-guru gitu. Dulu aku pas lagi kuliah, lagi skripsian, aku join freelancer di Super aduh apa lagi namanya, lupa lagi. Super Prof, tahu nggak? Apa itu Super Prof? Super Prof tuh jadi kita apply as a teacher, as a mentor, nanti dihubungi kita ngadain kelasnya mau online apa offline dua-duanya. Nanti banyak para parents tuh yang ke website itu nyari teacher. Aku sampai pernah beberapa student dari sana. Oh. Cobalah ya itu platform Super Prof yang pertama. Kedua, I have friend namanya Acep. Dia sekarang itu dia senior, he is my senior in EDSA dulu dan sekarang dia works in UPA Bahasa. If you know Pak Acep Gafar, tahu. Dia juga suka ngajar online itu di Preply. Kalian iya, itu dia ngajarnya tapi BIPA gitu ya, bahasa Indonesia. Jadi murid-muridnya itu orang-orang asing. You can try lah guys ya, itu platform itu kayak bisa juga dari platform jadi mahasiswa. Terus selanjutnya my friend juga one of my friend, dia juga teacher, tapi dia sekarang jadi kerjanya di data annotation. Do you know data annotation? Jadi kayak kita buat kayaknya dia kayak AI trainer. Jadi kayak nge-training AI datanya kayak gimana gitu. Temen aku juga ada yang nge-freelance di sana. Itu kayak sampingan-sampingan tapi bisa ya lumayan lah ya. Lumayan. Terus kalau misalnya pengen kerja juga bisa kok kalian kayak aku misalnya kerja di bagian operations sama administrative things gitu kan, operasional perusahaan. Misalnya pengen tetap di education ya pilih aja industrinya education kayak yang menyediakan coaching karena sebelumnya aku juga kerja di perusahaan AI coaching jadi yang memberikan coaching AI. Ya, jadi itu lebih kayak relate banget kayak how to train people, gimana caranya learning reinforcement setelah workshop, setelah webinar, mereka diajarin apa, outputnya apa, segala macam. Dan one of my friend too, dia just start working remotely kayak Januari dia kerjanya di perusahaan Australia, perusahaannya education, jadi kayak Australia, iya tapi di bidang education. Iya, tapi bukan teaching ya. Jadi dia kayak learning support specialist kayak gitu. Learning support specialist yang jadi misalnya kampus-kampus tuh kan punya LMS nih. LMS itu kan harus diatur nih. Iya. Nah, ada perusahaan yang menyediakan jasa itu. Dia kerja di perusahaan itunya. Jadi kayak ngurusin LMS Unsil, ngurusin ini, kayak materi dari dosen dia rancang lagi di olah lagi. LMS itu. Kayak Oke. gitu. Jadi there are so many opportunities gitu lah. Mungkin ada tambahan kalian dari aku. Nah, aku itu ada platform yang emang menyediakan buat teaching yang online gitu. Ada itu namanya tuh Zenius. Zenius. Iya. Gimana nulisnya? Zenius. Oh itu Zenius. Zenius. Iya. Yang Indonesia bukan sih? Iya Indonesia. Iya. Itu emang bisa nge-apply gitu teaching ke sana buat para kakak-kakak fresh graduate gitu. Banget ya? Iya. Enggak, bukan kayak gitu. Kasih info aja gitu ya ini. Betul banyak kok. Iya. Banyak gitu kayak bisa. Kalau misalnya kayak pengen belajar lagi, misalnya aku tiba-tiba pengen jadi marketing gitu atau gimana. Bisa belajar. Tuh, bisa. Now let's have a little fun. Oke. Aku bakal kasih kalimat nih. Nanti kalian tinggal lanjutin aja gitu, Cukup dengan satu kalimat aja gitu. Sudah siap? Satu kalimat satu kata? Satu kalimat. Oh. Tadi kan bahasa Inggris gak takut lupa bahasa Inggris? Enggak. Itu bahasa Indonesia ini. Oke. Number one. Dunia kerja itu ternyata menyenangkan,
menyenangkan. dan challenging. Oke, that's good, and that's fake ya guys ya, itu fakta. Dan memang benar. Suka kerja, I love working. Yes, mungkin let's go to number 2. Hal paling mengejutkan setelah lulus adalah Bingung, nggak ada guideline-nya. gak ada arahnya. Kemana ini arahnya? You know guys, kayak kita tuh dibentuk untuk mengikuti sistem dan rundown dari SD. Yeah. Kayak you know, Senin sampai Jumat sekolah, pulang ngerjain PR, Sabtu Minggu kamu kalau aku pagi-pagi nyuci sepatu, terus main. Kayak ada guideline-nya gitu loh. Yeah. Kayak sampai kuliah kayak kita schedule-nya sekarang bagian functional grammar, sekarang bagian ini ada gini, tinggal ikutin aja gitu kan. Yeah. Tiba-tiba lulus kayak, ini aku harus ngapain? Senin aku harus ngapain? Number 3, kalau bisa balik ke masa kuliah, I would nyari scholarship or student exchange program tuh ke luar negeri. Okay, that's good. I wish, kayak I think aku bisa deh gitu kan, kayak nanti aku bisa deh dari dulu. Andai aku lebih aware untuk menggunakan internet, kayak potensi internet tuh kayak gimana, kayaknya aku bisa gitu. Nah, emang mencakup luas banget ya kalau di internet itu. Number 4, itu skill yang paling aku syukuri punya sekarang adalah dari banyaknya skill yang tadi kita willing to learn. Iya. Oke. Karena menurut aku itu senjata banget, kayak meskipun aku gak bisa tapi aku willing to learn gitu. Ada kemauan yang bagus. Ada, betul. Itu emang penting banget sih di dunia sekarang yang banyak hal yang perlu kita pelajari gitu kan. Terus punya skill itu lah gitu. Iya, willing to learn. But everyone can be different ya. Maksudnya kayak aku jagonya skillnya bukan di sana, gak apa-apa. Yang penting maksudnya ada gitu ya, something positif yang bisa terus bikin kalian terus termotivasi untuk do your best and enjoy the life gitu ya. Ini ada nomor terakhir nih. Apa itu? Dari fun segment. Tinggal bentuk Elsa gak? Bukan. Benar. Hal yang paling aku pelajari dari pengalaman di awal karir adalah do it, lakuin aja gitu kan. Yang ada di depan mata, lakuin aja. Oke guys, kita sudah di akhir penghujung lah ya. Penghujung podcast. Thank you so much for having me. That's such an insightful for us ya, for everyone. And since before we wrap up, mungkin dari Teteh mau ngasih closing statement, pesan atau saran buat mahasiswa nih yang lagi memperjuangkan diri ke dunia kerja. Okay, let's set kamera, alright. Untuk kalian yang ya mungkin kayak lagi shifting kayak college era ke dunia kerja. Tapi pertama ya nikmatin aja dulu college era gitu ya. Maksudnya kayak kalian jadi mahasiswa nikmatin aja, kayak that's the phase gitu. Gak harus cepet-cepetan kalian tiba-tiba semester 8 harus jadi manager misalnya ya. Goalsnya fresh graduate langsung jadi manager, gak usah kayak gitu kan, nikmatin aja karena ya pastinya pasti ada challenge masing-masing, tapi jangan ke ASEAN juga ya guys. Skripsi kerjain, nah itu sebenarnya momen skripsi itu momen kayak gak ada guideline-nya ya kan, ada jadwal ya kan, ada jadwal masuk, bimbingan nggak terjadwal karena kita harus nanya availability, itulah tuh war itu startnya di sana. Terus kalau misalnya mau coba kerja ya bikin CV dulu kayak gitu, apply terus lihat dulu kayak misalnya kayak aku keterima di interview berarti apa, what's good, what's bad, kayak gitu, evaluasi. Kalau misalnya mau switch belajar gitu, gak apa-apa kok. Belajar itu kayak bakal terus-terusan gitu, gak apa-apa, bakal terus-terusan. Kayak if you expect kayak udah lulus gak belajar, sorry, gak kayak gitu. Jadi terus belajar dan action, it's nothing gitu. Obrolan aku juga sekarang ini bukan nothing kalau misalnya aku gak ngelakuin kayak obrolin, kayak the podcast ini kayak reminder untuk aku, diri aku sendiri juga sih.
thank you so much gitu ya Teteh, sudah sharing cerita dan insight baru yang super valuable for us ya. Thank you. And for AdSense, jangan lupa kali ya buat diterapin apa kata-kata dari Teteh ini Yang bagusnya. semuanya ya, all the positive things. Yes. Jangan lupa mungkin bisa disudahi ya. Stay curious and keep growing. Goodbye.